Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar IPA. Ibu akan membahas klasifikasi makhluk hidup bagian 2. Setelah kemarin Ibu sudah memberikan materi yaitu klasifikasi makhluk hidup bagian 1, di mana kita sudah membahas tentang takson dan juga kriteria dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya, ada yang belum jelas dari pembahasan minggu lalu? Kalian boleh tanyakan pada Ibu. Pengklasifikasian sendiri itu sangat penting karena menyangkut dalam pengelompokan makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup perlu dikelompokkan? Agar kita bisa mengenal dan juga bisa membandingkan mana yang memiliki persamaan dan mana yang memiliki perbedaan. Selain itu, minggu kemarin kita juga sudah membahas tentang tingkatan takson dalam pengelompokan makhluk hidup. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang pengklasifikasian makhluk hidup yang lebih spesifik lagi. Nah, kemudian pengklasifikasian makhluk hidup ini ada dua tokoh yang melakukannya, yaitu Carlus dan juga Whittaker. Carlus ini membagi makhluk hidup menjadi 6 kingdom, sementara Whittaker itu menjadi 5 kingdom. Baik Carlus ataupun Whittaker itu yang berbeda ada di kingdom Monera. Nah, Carlus ini dia membagi menjadi Archaebacteria dan juga Eubacteria. Nah, selanjutnya dalam pengklasifikasian tumbuhan itu dibedakan menjadi organ perkembangbiakannya, yaitu ada bunga dan spora, habistus, perdu, pohon dan semak, bentuk dan ukuran daun yaitu menyirip, menjari ataupun sejajar, dan cara berkembang biaknya yaitu vegetatif maupun generatif. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasan berikutnya yaitu tentang 5 kingdom, Ibu akan membahas terlebih dahulu tentang virus. Nah, virus ini dia tidak masuk ke dalam kingdom manapun. Virus memiliki ciri-ciri yaitu berupa berukuran yang sangat kecil dan juga dia dikategorikan ke dalam makhluk hidup apabila dia menempel pada inang ataupun makhluk hidup lainnya. Nah, virus ini memiliki ciri-ciri yaitu dia disebut sebagai makhluk hidup atau metaorganisme atau peralihan. Kemudian virus merupakan makhluk hidup yang sangat parasit, yaitu parasit itu sangat merugikan, tidak ada virus yang menguntungkan. Nah, bentuk tubuh virus ini ada yang bulat, batang, bentuk T, dan silindris. Virus itu hanya memiliki DNA atau RNA. Nah, DNA atau RNA ini akan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Nah, di sini ada contoh virus yang sedang viral, yaitu virus corona. Nah, virus corona ini memiliki bentuk tubuh seperti mirip rambutan ya. Nah, bagian-bagian yang menonjolnya itu nanti dia akan menempel pada sel makhluk hidup. Sasaran yang tepat itu dari virus corona adalah sel paru-paru pada manusia, sehingga menyebabkan penyakit pneumonia. Nah, selanjutnya ada kingdom Monera. Di sini ada yang pernah mendengar apa itu Monera? Monera adalah kata lainnya adalah bakteri atau kuman. Nah, Monera ini sangat lekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbeda dengan virus, Monera ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kalau virus itu sudah pasti parasit atau merugikan, tapi Monera tidak. Nah, Monera atau bakteri ini dia bentuknya ada yang batang, ada yang spiral, dan juga ada yang bulat atau kokus. Nah, ini Monera. Monera itu tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Kemudian dia uniseluler atau selnya hanya satu, mikroskopis atau sangat kecil, ada yang soliter atau hidup sendiri, dan juga berkoloni atau berkelompok membentuk rantai. Nah, kemudian ada kingdom Protista.
kingdom Protista ini dia adalah makhluk hidup yang bisa menyerupai tumbuhan ataupun hewan. Protista yang menyerupai hewan itu disebut protozoa, dan yang menyerupai tumbuhan disebut ganggang atau alga. Nah, di sini ada protista. Ciri-ciri protista yaitu eukariotik atau sudah memiliki membran inti. Ada yang uniseluler dan multiseluler, hidupnya bebas koloni atau soliter, kemudian memiliki alat gerak. Ada yang juga berpigmen, ada yang autotrof atau memproduksi makanan sendiri, ada juga yang heterotrof, belum memiliki sistem jaringan yang jelas, jadi tidak memiliki sistem syaraf dan lain-lain ya. Kemudian ada di sini protozoa atau protista menyerupai hewan, yaitu memiliki alat gerak atau bisa bergerak di sini protistanya. Nah, yang pertama ada Euglena, dia punya pigmen warna hijau, jadi warnanya hijau. Kemudian ada amoeba, dia punya pseudopodia atau kaki semu. Ada juga paramecium, ini dia parasit ya. Nah, di sini juga ada alga atau ganggang. Protista mirip tumbuhan, tapi dia bisa memproduksi makanannya sendiri. Nah, di sini ada Rhodophyta atau alga merah, Phaeophyta, Chlorophyta, Rhodophyta, Chrysophyta. Selanjutnya ada kingdom fungi atau jamur. Nah, fungi atau jamur ini biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang suka kalian makan itu ada jamur merang, jamur shiitake, dan lain-lain. Kemudian ada juga jamur yang beracun dan juga jamur yang mikroskopis atau ukurannya kecil. Contohnya ada jamur roti, jamur tempe. Nah, fungi atau jamur punya ciri-ciri yaitu tidak memiliki klorofil dan bersifat heterotrof, tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian hidupnya saprofit, parasit, dan simbiosis, memiliki eukarion atau terdapat membran inti, selnya tunggal atau ada yang banyak sel juga, berkembang biak vegetatif dan generatif, tumbuh pada lingkungan yang memiliki zat asam, dan memiliki dinding sel yang tersusun atas kitin. Nah, ini ada contoh-contoh dari fungi. Dia kelasnya ada Basidiomycota, Ascomycota, Chytridiomycota, dan Deuteromycota. Nah, jamur yang suka kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu adalah atau yang bisa dimakan adalah Basidiomycota. Selanjutnya ada kingdom Plantae atau kingdom tumbuhan. Nah, kingdom Plantae atau tumbuhan ini dia memiliki sifat autotrof atau mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis akan dijelaskan lebih lanjut di materi berikutnya ya. Kita kenali lebih dekat tentang kingdom Plantae. Kingdom Plantae ini dia multiseluler atau memiliki banyak sel, memiliki klorofil atau zat hijau daun, memiliki membran inti atau disebut eukariotik, kemudian memiliki dinding sel. Nah, ini yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Dia juga bersifat autotrof, yaitu bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Nanti disimpan dalam bentuk roti atau anulum, saja tepung. Dia bereproduksi dengan tunas, kemudian memiliki organ dan sistem organ yang jelas, memiliki akar yang berguna untuk menyerap air dan memperkokoh tumbuhan, memiliki daun,
sebelumnya ada Pteridophyta, yaitu tumbuhan paku. Dia berreproduksi dengan menggunakan spora. Kemudian ada Bryophyta atau lumut, sama reproduksinya menggunakan spora. Dan ada Spermatophyta. Spermatophyta ini banyak sekali, contohnya ada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, misalnya ada melinjo dan lain-lain. Kemudian ada Angiospermae, yaitu berbiji tertutup. Di sini dia reproduksinya dengan bunga, contohnya ada pohon mangga, ada pohon jambu dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk kingdom Animalia akan Ibu bahas minggu depan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan hari ini. Kemudian buka buku paket dan juga buku LKS untuk lebih memperdalam materi yang sudah Ibu sampaikan. Sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat, semoga kalian sehat selalu, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.